Eman sudah. Pak Bagus. Setelah bagus sudah dapat insting ilham ya, tapi kita akan segera dimulai. Enggak. Bukunya sudah siap semuanya? Ya. Ya, hari ini kita mau belajar semuanya. Dengarkan Bu Guru ya. Dengarkan dan ikuti Bu Guru. Ya, mengerti? Nah, ikuti dan dengarkan dan ikuti. Ya, kalau Bu Guru bilang ikuti lalu ya diikuti ya. Ayam kakinya ada berapa? Ayam kakinya ada berapa? Iya, sudah hebat semuanya, konsentrasi ya. Sudah. Tadi kalau dia coba dicek ya. Coba sekali lagi. Sapi kakinya ada? Sapi kakinya ada. Imas masih belum konsentrasi ya. Imas bengong. Yuk kita temu konsentrasi dulu ya. Caranya konsentrasi dimulai dari aku. Ya, tidak ada yang bengong ya. Konsentrasi dimulai dari Agung. Agung bikin Agung nanti diajak main sama Didi ya. Konsentrasi dimulai dari Agung. Fokus pada sesi belajar. Biar gak salah nyebutin nama ya. Fokus di setiap sesi kegiatan. Fokus dalam kegiatan. Baik, satu lagi, kita cukup 5 aja ya. Satu lagi apa kira-kira? Silakan Pak Mus. Saling menghargai, budaya positif yang sangat luar biasa. Saling menghargai pendapat, sangat mengutarakan pendapat ya, boleh ya. Baik, Ibu Bapak, ini kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Yang pertama, cering. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua ya. Yang pertama itu menggunakan handphone saat diizinkan. Kemudian yang kedua tepat waktu. Kemudian yang ketiga yang ketiga berperan aktif dalam kegiatan. Ibu bapak sekalian, nanti setiap sesi kegiatan tentunya karena berperan aktif ini menjadi salah satu bekal kita nanti untuk dipraktikkan di sekolah kita masing-masing. Maka silakan ibu bapak berperan aktif apapun yang jurusnya nanti akan disampaikan oleh kami selaku PP ya. Kemudian yang keempat fokus dalam kegiatan, dan yang kelima saling menghargai. Baik, kita sepakati bersama ya. Oke, setuju? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke review singkat materi. Nah, untuk mereview singkat materi yang pertama adalah apa itu perbedaan daripada coaching, kemudian mentoring, dan konseling. Ibu bapak, saya kasih waktu 1 menit ya. Cukup 1 menit untuk mereview kembali. Sebelumnya perbedaan antara coaching, mentoring, dan juga konseling telah cukup gamblang dijelaskan oleh kelompok 3 dan juga kelompok 2. Mungkin saya hanya sedikit memperkuat saja
coach itu berusaha untuk menggali potensi yang ada pada diri coaching. Jadi solusi itu muncul dari ide-ide atau juga gagasan yang ada pada diri coachingnya sendiri. Jadi tugas coach itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk mentoring sendiri yaitu di sini berbagi pengalaman ya antara mentor dengan coachingnya. Di sini menti namanya dengan menti ya. Di sini menti ini bisa mengambil pengalaman dari apa yang sudah disampaikan oleh mentor. Mungkin ada poin-poin dari pengalaman tersebut yang bisa dijadikan solusi oleh menti. Kemudian untuk konseling sendiri di sini adalah suatu proses yang dilakukan oleh ahli ya atau oleh pakar. Berarti di sini solusinya itu adalah muncul dari pakarnya itu sendiri. Jadi konseling ini dia hanya sedikit bercerita saja. Nah, konselor yang memberikan solusinya. Itu saja yang bisa saya tangkap dari perbedaan antara coaching, mentoring, dan juga konseling. Ayo kita lihat nomor 1, 2, dan 3. Baik Ibu Bapak, ini dari perwakilan kelompok tadi saja sudah bisa menggambarkan dan memahami Ibu Bapak bahwa sudah betul-betul memahami jadi direktur harus jadi. Amin. Aku masih muda kan? Baik Bu Bapak, perbedaan konselingnya seperti apa? Coaching dan mentoring seperti apa? Sebelumnya, kalau coaching itu yang memberikan pemahaman atau orang yang memberikan coachnya itu disebut apa? Coach. Pasiennya disebut coaching. Kita sebut pasien aja nggak apa-apa ya. Nah, kalau mentoring, mentor dan mentee. Ya. Kalau konseling, konselor dan konseling. Nah itu apa namanya, nama-nama ya, nama-nama yang perlu kita pahami bersama sehingga kita memahami betul apa yang dimaksud dengan coaching, mentor dan konseling. Baik, secara gamblang seperti ini Ibu Bapak. Ini untuk mereview kembali ya pemahaman kita. Apa itu coaching? Coaching itu adalah proses di mana seorang coach menuntut coaching untuk menemukan ide, cara untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuannya hubungannya dalam mitra. Ibu Bapak, betul tadi disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 bahwa dalam metode coach itu adalah bermitra, kita bersahabat. Kita satu sahabat daripada orang tersebut. Tujuannya apa? Sehingga munculnya kenyamanan. Betul Ibu Bapak ya? Ketenangan. Dan tentunya dengan bermitra bersahabat, maka secara tidak langsung sahabat kita akan berusaha untuk mengungkapkan semua keluh kesahnya kepada kita, semua apa yang disampaikan kepada kita. Karena sahabat itu biasanya identik itu akan lebih dekat dibandingkan dengan mentor. Atau seperti yang sudah kita gambarkan juga dengan siswa-siswa kita, saya juga di sekolah itu melihat beberapa murid saya itu lebih banyak terbuka kepada kami selaku guru yang menyatakan diri sebagai sahabat siswa daripada kepada orang tua. Ada kan orang tua yang diktator di rumahnya gitu ya, belum begitu memahami tentang kalian itu seperti apa. Maka sahabat terbaiknya adalah kita selaku dewan guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Sepakat? Baik. Selanjutnya, apa itu mentoring? Nah, ini pacangan. Proses di mana seorang mentor membagikan pengalamannya, memberikan bimbingan sesuai dengan pengalaman yang sudah didapatkan oleh seorang mentor. Sehingga apa? Posisi mentee hanya mendengarkan, kemudian bisa tergali informasi dan tergali daripada rasa semangatnya dari seorang mentor. Jadi Bu Bapak ya, jadi lebih banyak berpusat pada siapa? Pada mentornya itu sendiri. Kalau mentoring itu bagaimana memberikan pengalaman semenarik mungkin, sebagus mungkin, sehebat mungkin, sehingga menarik motivasi daripada seorang mentee untuk semangat juga seperti seorang mentornya.
Baik, selanjutnya konseling, di mana konseling dibantu untuk memecahkan masalah. Ada problematika baik sosial, individu maupun psikologis daripada yang terjadi pada siswa kita masing-masing. Lalu kemudian setelah dia berkonsultasi, kita memberikan solusi. Jadi konseling itu kita memberikan solusi kepada siswa, atau setelah kita memberikan solusi, siswa pun akan muncul solusi yang baru. Jadi Bapak ya, sehingga tiga-tiganya bahwa coaching itu adalah kita bersahabat dengan coaching, mentoring kita memberikan berbagi pengalaman, konseling kita memberikan solusi, bersahabat, berpengalaman dan solusi. Baik. Iya, kalau mentor kalau berpengalaman repot nanti. Baik, selanjutnya Ibu Bapak, nah itu terkait review kita ya tentang coaching, konseling dan mentoring. Ibu Bapak, sekarang kita mereview yang kedua. Apa itu? Jelaskan masing-masing prinsip dasar dari coaching di bawah ini. Nah, ini prinsip dasar daripada coaching. Pak, kenapa coaching aja, mentoringnya enggak, konselingnya enggak? Kita sekarang berpusat pada coach karena nanti akan ada praktek coaching. Jadi Ibu Bapak ya. Maka sebelum kita praktek coaching, kita kuatkan kembali pemahaman kita terkait apa itu coaching dan bagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam coaching itu sendiri. Yang pertama ada mitra, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Baik Ibu Bapak, sebelum saya berikan kepada Ibu Bapak sekalian kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, saya coba tanya ke kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 kira-kira mau menjelaskan prinsip yang mana? Poin 1, poin 2, atau poin 3? Poin 1. Baik, bisik-bisiknya poin 1. Baik, selanjutnya kelompok 1 mau jelaskan poin berapa? Poin 2, silakan. Dan kelompok 3 menjelaskan poin 3. Sesuai dengan angka berarti ya? Oh enggak, yang 1 sama 2. Baik, bisa silakan berdiskusi, boleh saling komunikasi dengan teman terdekatnya boleh. Yang nanti akan menyampaikan, jangan yang tadi pertama sudah sampaikan ya. Ganti posisi. Baik, silakan 1 menit dari sekarang untuk memahami dan mengeksplor kembali pemahaman Ibu Bapak sekalian terkait prinsip dasar daripada coaching. Dari sekarang ya, silakan. Baik, sudah cukup ya Ibu Bapak. Silakan tunjuk salah satu rekannya, sahabatnya untuk bisa menyampaikan. Tadi dari kelompok 2, sekarang boleh dari kelompok 1. Kita beri aplaus buat kelompok 1. Luar biasa. Itu apa lagi Baik, kelompok 1 akan memberikan pemahaman tentang prinsip proses kreatif ya. Betul ya? Yang kedua, Proses kreatif. Ya, silakan kepada Bu Emma. tadi Ibu sekali lagi. Pak Haji sama aku enggak katanya. Silakan berdiri Bu. Baik, untuk prinsip dasar pada coaching ini yang kedua adalah proses kreatif ya Bu ya. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan antara coach dengan coachee, di mana percakapan ini harus terjadi dua arah. Jadi tidak ada yang saling misalnya lebih banyak di coach atau lebih coach, tidak ada yang dominan. Jadi harus seimbang, ada percakapan dua arah antara coach dengan coachee. Kemudian dalam percakapan tersebut harus memicu proses berpikir daripada coaching itu sendiri. Ya, poinnya memicu proses berpikir untuk dapat menimbulkan yang seperti tadi ide-ide, gagasan ya, untuk memecahkan, mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.
Kemudian memetakan dan menggali situasi koci untuk menghasilkan ide baru seperti tadi. Jadi kita mendorong koci itu dalam percakapan dua itu bagaimana sehingga koci itu dapat memberikan ide baru atau solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berarti secara gamblang ada 3 poin utama ya. Untuk proses yang pertama interaktif, Yang pertama interaktif, kemudian yang kedua memunculkan ide, memantik ya, memantik. Kemudian yang ketiga adalah mapping. Itu Bapak ya. Itu poin pertama, poin utama daripada proses kreatif. Baik, selanjutnya kita sambut kelompok 2. Kemitraan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok dua di sini akan menjelaskan tentang maksud dari prinsip dasar dari coaching, yaitu kemitraan. Kemitraan di sini berarti antara coach dan coach itu adalah mitra, tidak ada yang ilmunya lebih tinggi, tidak ada yang ilmunya lebih rendah, dan tidak ada yang istilahnya pangkatnya lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi seolah-olah tidak olah-olah ya, jadi setara itu setara. Karena coach di sini merupakan sumber ilmu bagi coachnya itu sendiri. Jadi di mana coach itu menggali ilmu dari coach, di mana harus menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Secara gampang berarti posisi daripada kemitraan adalah positioning. Ibu Bapak ya, posisikan diri kita sebagai sahabat daripada coaching kita. Selanjutnya, kelompok 3 akan menyampaikan terkait memaksimalkan potensi. Boleh? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan kami ya terkait maksimal potensi di sini, yaitu mungkin di akhir proses coaching ini tujuannya memperdayakan coaching. Jadi di akhir itu harus ada rencana tindak lanjut dari hasil coaching yang sudah dilakukan coach dan coachingnya itu. Jadi itu saya tidak lanjut rencana tindak lanjut setelah dilaksanakan coaching. Baik, menyambut kelompok 3. Mantap. Ibu Bapak secara keseluruhan berarti sangat memahami ya. Pointer mana? Pointer. Sangat memahami dengan betul. Ya, hasil pembelajaran yang sudah didapatkan ya, selama bersama instruktur. Baik Ibu Bapak, coba kita review kembali poin utamanya saja Ibu Bapak ya, bahwa prinsip daripada coaching itu 3. Yang pertama kemitraan itu adalah positioning, memposisikan kita. Poin utamanya di situ. Kemudian proses kreatif itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Interaktif. Bagaimana memposisikan tidak ada yang lebih banyak untuk berbicara, terutama coachnya, seorang coachnya. Kemudian yang kedua memicu atau memantik. Kemudian yang ketiga pemetaan, mapping. Baik, itu poin utamanya. Kemudian yang terakhir untuk memaksimalkan potensi adalah adanya tindak lanjut. Selesai kegiatan ini apa nih tindak lanjut kita? Ya, selesai daripada hasil sesi daripada coachingnya. Baik, selanjutnya Ibu Bapak, ini saya pikir Ibu Bapak sudah memahami betul ya tadi dalam penjelasannya. Kita lanjut ke apa alur percakapan coaching yang kita pelajari. Nah, alur percakapannya menggunakan metode apa? Sebentar. Menggunakan metode apa? Kemudian sebutkan dan jelaskan masing-masing bagiannya. Bagian daripada metode yang sudah Ibu Bapak pelajari selama bersama instruktur. Dikasih waktu seperti tadi 1 menit, tapi ditunjuknya kaca. Ya, tadi masuk ditunjuk siapa duluan, sekarang kaca. Namun tentu disiapkan dulu yang akan menyampaikannya. Berbeda dengan yang awal ya. Silakan.
waktunya sebentar lagi. Silakan disiapkan yang akan menyampaikan ya daripada alur metode bagaimana coaching itu bisa berlangsung dan berjalan. Untuk yang pertama kita sambut kelompok 1. Silakan kelompok 1, metodenya apa untuk coaching ini, kemudian bagian-bagiannya seperti apa. Boleh berdiri Pak Haji. Jadi tadi sudah berdiri. Coach melakukan coaching antara siklus dengan coaching. Dan yang pertama itu yang pertama adalah tujuan, ya. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak antara coach dan coaching menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coaching, kemudian ya coaching. Yang kedua adalah identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta yang ada pada saat sesi coaching tersebut. Kemudian ini yang ketiga yaitu rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coaching. Kemudian yang terakhir tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya yang akan dijalankan uji untuk mengatasi solusinya dalam pelaksanaan. Terima kasih kepada Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait dengan prinsip coaching memakai alur Tirta. Jadi saya akan mengulang lagi apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Yudi ya, terkait dengan alur Tirta itu ada 4 ya. Dari singkatan dari Tirta itu yang pertama yaitu tujuan di mana tujuan ini yaitu menyepakati tujuan coaching. Kemudian yang kedua identifikasi, yaitu melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang ketiga itu rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif sebagai solusi. Dan yang terakhir itu tanggung jawab. Dalam tanggung jawab ini membuat komitmen atau hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Mungkin itu penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh berdiri. Semangat. Boleh buka HP Bu? Tujuan dari Tirta yaitu alur Tirta. 1. Menyampaikan tujuan coaching antara coach dan coaching. 2. Memberikan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi si coaching. 3. Memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. 4. Memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Tanggung jawab coaching mempertanggungjawabkan tujuan yang akan dilaksanakannya. Baik, tepuk tangan Pak. Mantap, terima
kasih banyak Ibu sudah merefleksikan dan review kembali hasil daripada catatan yang sudah didapatkan selama bersama Fitur. Berikut disampaikan gambarannya saja ya, daripada tujuan itu apa, identifikasi apa, rencananya apa, dan tentu. Secara keseluruhan keempat poin ini betul tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Semuanya sudah sangat sepakat dan sudah sesuai bahwa memang dalam kegiatan coaching itu inilah poin-poin utama bagaimana proses coaching itu berlangsung dengan baik. Kita lanjutkan, semangat? Kurang semangat. Kita lanjutkan, semangat? Baik. Selanjutnya kita kalau mereview ya, maka siap-siap. Kebagian semua berarti nanti ya. Masih ada 2 di antara beberapa kelompok yang belum disampaikan. Terdapat 3 kegiatan dalam rangkaian supervisi akademik yang dijelaskan dalam modul. Nah, ini jelaskan seperti apa itu Bapak. Baik, waktunya seperti tahu ini sama 1 menit ya. Kalau tadi terkait bagaimana coaching itu berlangsung, kemudian sekarang bagaimana supervisi itu berlangsung gitu Pak ya. 3 kegiatan dalam rangkaian supervisi. Waktunya 1 menit. Seperti tadi dan disiap kami menjelaskan di setiap kelompok. Nomor 1 sudah siap? Baik. Situ ya. Benar, berarti Pak Iwan. Kamu semangat yang dulu ya. Monggo. Terdapat 3 kegiatan dalam rangkaian supervisi akademik. Silakan boleh berdiri Pak Iman. Jelaskan. Ngadep A. Pertanyaannya terdapat 3 itu. Yang pertama mungkin presentasi, Ya. kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Yang mana pasca observasi itu adalah pertemuan praobservasi merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan potensi. Kemudian observasi adalah aktivitas kunjungan ketika berlangsung aktivitas. Itu. Kemudian pasca observasi, percakapan supervisor dan guru dilaksanakan setelah dilaksanakan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ya. Menurut saya rangkaian supervisi akademik dimulai dengan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Pra-observasi yaitu kegiatan yang dilakukan kegiatan percakapan yang dilakukan antara supervisor dengan guru. Ya seperti tadi kata Pak Eman ya, untuk membangun hubungan yang lebih biar nanti selama observasi kegiatannya berjalan lancar, nyaman gitu, seperti itu ya. Terus yang kedua yaitu kegiatan observasi di mana ada kunjungan atau kunjungan dari supervisor untuk melihat bagaimana kegiatan pembelajaran selama di kelas oleh supervisor kepada guru tersebut ya. Terus yang ketiga yaitu pasca observasi, di mana berarti ada refleksi dari guru kepada supervisor, refleksi dari hasil dari kegiatan pembelajaran atau ada umpan balik seperti itu. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian supervisi ini umumnya itu ada 3, observasi, dan pasca observasi. Di pra-observasi ini adalah pertemuan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kawan sendiri. Kemudian dalam observasi itu aktivitas hubungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Kemudian pasca observasi ini juga percakapan sesuai dengan guru terkait hasil data observasi, mengenai data, umpan balik, dan rencana pengembangan dokumen. Baik, lihat kelompok 3 ada
kegiatan supervisi betul yang disampaikan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian ada observasi, dan ada pasca daripada observasi. Apa tujuannya pra? Sesuai dengan yang disampaikan juga bahwa membangun, tujuan utamanya sih membangun ya. Karena apa? Karena di situ ada metode coaching ya. Ada metode coaching yang dibangun antara seorang supervisor dengan seorang guru. Kemudian apa yang dilakukan ketika observasi tentu disampaikan. Nanti ketika supervisi apa yang akan disupervisinya. Jadi Ibu Bapak ya. Kemudian ada observasinya, aktivitas kegiatannya, dan pasca. Pasca itu adalah lebih mengutamakan pada bagaimana tercapaiannya, refleksinya seperti apa, umpan baliknya bagaimana. Mantap Ibu Bapak. Tepuk tangan buat kita semuanya. Keren. Selanjutnya baik, yang sudah boleh langsung ditempel di plano. Silakan, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu untuk maju ke depan. Ini sesi akhir ya Ibu Bapak. Sesi akhir daripada kita berreview hasil pembelajaran kita selama bersama instruktur di LMS Ibu Bapak masing-masing ya. Refleksi ini yang mudah-mudahan nanti akan menjadi bahan acuan Ibu Bapak dan pendorong semangat daripada Ibu Bapak. Oh ternyata kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan di tempatnya Ibu Bapak masing-masing berdampak sangat positif kepada siswa kita. Baik, silakan kelompok 3 boleh langsung. Pak Dodi kalau sudah selesai boleh langsung ditempel, nggak apa-apa. Ya boleh. Silakan Pak. Kelompok 2, kelompok 1 juga boleh. Silakan. Nanti ini akan kami dokumentasikan Ibu Bapak ya. Setelah selesai didokumentasikan akan kami sampaikan ke grup ya di tempat kita masing-masing, sehingga Ibu Bapak bisa mendapatkan hal-hal baru, informasi juga dari teman-teman ke kelasnya ya, ke grupnya, kelompoknya. Baik, kemudian nanti di akhir sesi ada pembacaan perwakilan ya dari satu refleksi saja. Satu refleksi saja dibacakan. Nanti akan kita sampaikan bersama hasil daripada coaching di tempat Ibu Bapak masing-masing. Baik, sudah 7, 8 ya. Sudah 8 CGP. Silakan yang lainnya. Penyampaian terakhir jadi penyampaian yang saya bacakan. Sekalian Pak Iman bacakan Pak Iman. Yang mana? Satu lagi. Belum ada yang terakhir. Oh, masih ada satu lagi. Emang mau bacakan? Bebas yang masih bebas. Baik. Ini selain Jangan dilulangin. Turun guys. Mau kapan? Enggak. Halo guys. Pertama yaitu hal yang menarik terkait dengan praktek coaching ya. Saya coba bacakan punya saya sendiri ya. Hal yang menarik masih ada juga. Ini saya telat ya Bu. Satu aja perwakilan. Boleh yang mana aja? semua
semuanya apa ya? Oh, semuanya? Ya. Yang bisa dibaca. Oh, yang bisa dibaca ya. Sampai asal ini. Layar kerja. Oh, ada di saya. Kenapa ada di saya? Makasih Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah referensi kucing terkait dengan hal yang menarik ketika kita melaksanakan kucing. Saya bacakan yang paling atas saja nih, karena tidak mungkin kita baca ke yang jauh. Karena angka 10 itu pasti ada satunya dulu. Dan satu yaitu hal yang menarik adalah ketika kegiatan coaching adalah saya bisa mempraktikkan kegiatan untuk mengembangkan diri, baik diri sendiri maupun rekan sejawat. Itu mungkin refleksi dari pertanyaan pertama. Saya ambil satu, kemudian pertanyaan yang kedua. Kebetulan di sini juga ada nomor 2, dari nomor 1, nomor 2. Jadi hal yang sulit, jadi ya pertanyaan kedua. Hal yang paling sulit yang saya lakukan ketika melakukan coaching adalah ketika harus membuat tugas dengan rekan CGP dalam demonstrasi kontekstual karena waktu yang sedikit. Ini berarti terkait waktu ya, waktunya terbatas seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kebetulan ini juga ada yang ketiga dari ini. Datang dari bagus. Ini orang Saya sendiri. untuk semua ya. Setelah melakukan proses coaching, saya merasa lebih terjalin hubungan yang lebih dekat dengan si coaching tersebut. Kemudian yang pertanyaan yang keempat, apakah ada hal yang terkait coaching yang masih Anda belum pahami? Ini hal yang belum saya pahami dalam praktik coaching adalah harus apa yang paling menarik untuk dikembangkan. Jadi hal apa ketika setelah selesai melaksanakan coaching, hal apa yang harus kita kembangkan. Itu yang masih bingung di benak kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Iman sudah menyampaikan daripada hasil kita refleksi kegiatan coaching selama di pendidikan guru penggerak. Beri aplaus buat kita semuanya. Baik Bu Bapak, refleksi inilah menjadi penutup daripada sesi yang kedua. Nanti akan dilanjutkan kepada sesi yang selanjutnya. Karena hasil daripada refleksi dan reviewnya ternyata Ibu Bapak sudah benar-benar memahami betul. Maka agenda selanjutnya adalah praktek coaching. Siap Ibu Bapak? Oke. Yang nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Sandi. Padanya disilakan. Pak Dede memberikan terkait dengan review tentang coaching dan lain sebagainya. Mungkin sebelum ke praktek coaching, alangkah lebih baiknya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu 30 detik atau 1 menit untuk merilekskan tubuhnya dulu, karena sudah mulai agak-agak sudah mulai agak-agak menot gitu ya Bapak dan Ibu. Cuman mohon maaf, ini saya persilakan di depan. Soalnya kalau di depan ini kan kayak yang seperti itu ya. Hari ini jangan pakai dokumentasi ya. Oh, benar. Kita berterima kasih. Sama saja. Oke, silakan saya persilakan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Untuk merilekskan dulu badannya, tubuhnya, tentunya ada pegel-pegel. Boleh dipersilakan untuk berdiri, itu yang penting tidak tidur Sudah, Bapak dan Ibu semuanya? Sudah. Oke. Baik, kita lanjut ke praktek coachingnya. Tadi Bapak dan Ibu semuanya sudah mendapatkan mengulang kembali atau merekas kembali atau mereview tentang praktek coaching itu seperti apa dari A sampai Z. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah memahami terkait dengan coaching itu seperti apa. Karena coaching ini kan ada di modul 2.3 yang tentunya ada tugas aksi nyata yang harus Bapak dan Ibu lakukan di dalam modul
koordinator yang di koordinator saya untuk yang tugas aksinya itu kan dulunya tanggal 6 November. Nah, yang pertama karena di dalam PKMS itu ada catatan yang menyatakan bahwasanya lembaga kerja, seluruh lembaga kerja dari observasi, pasca dan yang lain sebagainya itu diupload terlebih dahulu untuk diberikan masukan oleh fasilitator. Nah, tapi sebenarnya untuk yang lembaga kerja pasca itu kita belum bisa upload karena kita belum melakukannya, karena pasca tersebut dilakukannya di P5. Makanya kesepakatan di kami yang di fasilitator kami yang diupload itu hanya lembar pra observasi dengan yang observasi. Lalu di P5 itu nanti akan dilaksanakan untuk yang pasca observasi karena harus diambil oleh praktik dan yang lain sebagainya, rencana pengembangan dan refleksi sekaligus dengan upload videonya baik itu di YouTube ataupun di TNN setelah P5 gitu. Karena kan P5 di bulan Oktober ya, P5 di bulan Oktober masih ada waktu yang lumayan cukup untuk apa tugas-tugasnya sebelum ini tanggal 6 seperti itu. Itu informasi saja. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita kembali ke praktek coaching. Baik, saja. Jadi nggak harus yang terlalu dalam atau komik, bukan. Intinya di sini itu adalah untuk melakukan evaluasi apa yang dilakukan coach itu seperti apa. Karena nanti setelah materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ibu kembali juga untuk disampaikan ke coachnya, gitu, terkait dengan umpan baliknya seperti apa. Jadi nanti akan disampaikan, gitu, setelah istirahat. Baik. Jadi nanti sini setelah ini ada lanjutannya, gitu. Oke, ada lagi. Yang belakang itu bahkan materi nanti yang keempat, di materi yang keempat. Nah ini cukup. Tiap-tiap kelompok nanti akan didampingi oleh PP-nya. Lembaga observasi akan dibahas setelah istirahat. Silakan mengumpulkan catatan-catatan penting akan diproses notes yang terjadi. Masing-masing dari CPP keberadaannya 4 lembar, seharusnya 4 lembar. Cuma kita baru satu saja. Tapi bisa untuk tiap coach yang nanti simulasi praktek coaching yang saya. Digital untuk menggunakan laptop untuk dibuat. Nah, jadi kalau begitu saya sudah bisa mengerti ya hal tersebut. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Ibu. Nah, rencana aksinya bagaimana, Bu? Rencana aksinya, saya sih sejauh ini baru ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya dengan beberapa guru mengenai mahasiswa dan bagaimana apakah Ibu Bapak Bu Maya, apa kabar? Waalaikumsalam. Bu Maya kemarin Bu Maya kemarin ngechat saya ya minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Kalau boleh tahu ada apa
Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas hari ini, ya, Assalamualaikum. Bagaimana hari ini? Oh yang lain mah udah selesai. Udah selesai. Kita lah. Kalau boleh saya tahu, kira-kira karena apa alasannya Pak jarang belajar? Ada atau tidak? Waalaikumsalam. Maaf ya mengganggu waktunya. Kebetulan saya itu sedang merasa sekali karena di sekolah saya ada anak yang suka diam saja, tidak mau menerapkan, tidak mau berbicara. Jadi saya bingung bagaimana cara untuk memotivasi anak tersebut biar anak tersebut mau berbicara. Kira-kira Bapak dan Ibu yang lain boleh menjawabkan ya, silakan. Tapi itu dengan yang sedang dipersiapkan. Saya sudah mencoba dari kelas Iya. dia ke depan berbicara dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya itu jadi namanya boleh kebetulan saya sedang anak-anak sedang Oh iya, bisa ya. Boleh pagi, boleh kopi ya. Pagi dulu. Oke, pagi dulu. Jangan luput ya.
Saya akan memberikan umpan balik atas praktek coaching yang telah dilaksanakan. Tadi yang saya amati itu adalah Bapak Eman Sulaiman. Di sini ada 4 langkah alur kita. Yang pertama yaitu tujuan menyampaikan tujuan coaching. Nah di sini tadi Bapak Eman telah menyampaikan tujuannya dengan cukup baik, Bapak. Dan dalam proses tersebut baik itu coachingnya dan juga coachnya itu sama-sama saling terjalin komunikasi dua arah. Kemudian yang kedua identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Yang saya perhatikan gitu ya, pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Eman selaku coach itu sudah dapat menggali potensi coaching sehingga memunculkan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya dalam rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan yang terkait dengan rencana aksi coaching juga disampaikan dengan baik. Dan coach juga tadi saya melihat memberikan apresiasi terhadap solusi yang telah disampaikan oleh coaching. Selanjutnya tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, coach tentu sudah memberikan umpan balik yang positif terhadap pelaksanaan praktek coaching. Kemudian memberikan pertanyaan juga terkait komitmen tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan. Itu saja mungkin apa yang saya amati dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang saya sampaikan itu adalah coachingnya di ini dan coachingnya di itu sudah menyampaikan tujuan. Dari cerita yang Irma sampaikan, permasalahannya sudah menyampaikan tujuan. Untuk identifikasi, coach di sini mengidentifikasi dengan bertanya dan memperjelas mengenai kondisi permasalahan yang ada pada diri coaching. Dan untuk rencana aksinya di situ coach memberikan pertanyaan agar coach itu menemukan solusi tersendiri dan menemukan rencana yang akan dilakukan oleh coach sendiri. Itu coach dari informasi yang memang membuat nyaman coaching sehingga coachingnya merasa terbantukan oleh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk tanggung jawab, di situ memberikan pertanyaan dan pemikiran tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana posisinya di sini adalah Pak Dodi dan posisinya adalah Pak Adi. Yang pertama dari tujuan yang disampaikan pada sesi coaching, di sini Pak sudah menyampaikan tujuan dari coaching itu sendiri, ya posisi itu sendiri. Kemudian proses identifikasi. Ini coach dapat menggali permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang betul. Kemudian tahapan yang ketiga itu rencana aksi. Pertanyaan yang diberikan itu dapat dijawab dengan tugas oleh coaching dengan beberapa pertanyaan yang tertutup. Dan yang terakhir tanggung jawab itu coach dapat mengajukan komitmen dari coaching. Coaching di sini menyatakan kesiapannya terhadap tujuan rencana yang akan dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi. Itu masih praktik. Dan ada di sana ada lembar observasi, ada pasca, ada pra, ada pasca, ya, kemudian ada lembar percakapan dan lembar rencana pengembangan diri. Ada 4 lembar di sana. Sampai ke
supervisi akademik, kita sudah mempelajari hal ini di modul coaching 2. Sekarang kita akan coba praktikan di lokakarya keempat ini. Hal ini bertujuan untuk membantu menguatkan pola pikir coaching kita dalam melaksanakan supervisi akademik. Di sini Ibu, dalam praobservasi nanti percakapannya mengenai bagian dari pembelajaran yang menjadi fokus pengembangan. Biasanya kalau praobservasi itu apa yang Ibu gunakan, Bapak gunakan coachingnya? Pura-pura nulis. Menyebutkan ciri-ciri Karya pengembangan yang sudah dicapai. Ini sedang praktik mengobservasi, ya Bu ya, praktik mengobservasi dari hasil PI kemarin. Oh iya benar. Saling bertukar video, kemudian mengobservasi hasil dari observasi. Biasanya itu untuk kerja nah, pakai set. Terima Ibu atas kesempatannya. Gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari praktik baik ini, dari praktik coaching tadi? Gagasan baru yang saya dapatkan karena tadi saya kebetulan mengobservasi Ibu Maya, jadi saya menemukan bahwa ternyata ada perbedaan treatment gitu ya dari dulu pada siswa yang membedakan antara bagaimana caranya kita treatment siswa SD dengan SMA gitu, dimana SD itu harus penuh kesabaran, kasih sayang, benar-benar mengikuti siswanya. Kalau di SMA kan kadang sudah peka ya Bu ya, kita tinggal mengembangkan saja gitu. Terus ternyata dalam melaksanakan supervisi ini kan kita harus melalui 3 tahap ya Bu ya, pra observasi dan pasca observasi, yang mungkin dari pengalaman Bu Maya atau saya pada saat di sekolah di supervisi itu kadang kita melewatkan beberapa tahapnya. Biasanya langsung observasi saja. Terus apa yang Anda pelajari dari diri Anda melalui praktik ini bahwa observasi itu bukan menilai guru yang bersangkutan, bukan menjudge bagaimana cara belajar guru yang bersangkutan, tapi membantu guru untuk mengembangkan apa yang ingin beliau capai pada pembelajaran yang sudah direncanakan. Seperti itu Bu. Kita sudah luar baik. Terima kasih. Kirim. Iya, hasil refleksi praktik yang Bu Titi laksanakan dari tantangannya, yaitu dari hasil observasi menunjukkan sudah dilaksanakan dengan baik. Tantangannya yaitu supaya akan ditingkatkan lagi lebih baik lagi. Untuk meningkatkan agar semuanya lebih baik lagi, yaitu mencari media-media yang bisa guru untuk berkreasi dan berinovasi. Sudah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika menjalani rangkaian supervisi akademik dengan coaching yang baru saja saya lakukan, saya bertukar informasi dengan Pak Abu bagaimana cara rangkaian
basic akademik di masing-masing sekolah gitu. Sehingga kami berdiskusi melalui video apa saja tujuan pembelajaran dalam percakapan pra-observasi, kemudian mengamati video dalam kelas, observasi kelas. Perasaan saya sangat senang sekali. Anda terapkan ke depannya terkait hasil praktek ini. Rencana ke depan praktek ada beberapa, yaitu mengenai pembelajaran yang saat itu menyiapkan metode dan media yang menarik untuk peserta didik agar mereka lebih semangat lagi. Terus kita akan berusaha memposisikan diri atau beliau sebagai teman kepada peserta didik sehingga mereka merasa enjoy, tidak ada keluhan atau tidak ada yang merasa terpaksa seperti itu. Terus kita akan menerapkan ilmu yang sudah didapat dalam pendidikan guru gerak ini, mengimplementasikan pada kelas khususnya, dan akan mengimplementasikan kepada rekan sejawat yang ada di mungkin itu dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati, dan ku rasa tepat untuk temani sekarang hingga aku tua nanti. Ingin punya rumah untuk tempat bermesra, kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti kita tutup mata. Tempat bermesra, kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita hingga lelap mata. Lalu datang pagi kau memasak